Oke, saya share screen, izin share screen. Iya, share screen saya sudah terlihat ya? Untuk teman-teman semua yang punya pertanyaan nanti di tengah-tengah penjelasan atau pemaparan, silahkan langsung bisa diketik di chat Zoom. Setelah pemaparan materi selesai, saya akan, menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Jadi, mungkin teman-teman di sini udah nggak asing ya dengan istilah digital marketing. Untuk orang-orang yang tertarik ke arah digital marketing pasti udah ibaratnya udah tahu lah konsep fundamental digital marketing itu apa sih sebenarnya. Jadi digital marketing itu adalah praktik berbasis online dalam mengenalkan, menawarkan, menjual, produk dan layanan kepada calon customer atau target audience yang kita sasar melalui media online. Tuh. Nah, di sini ada perbedaannya ya antara digital marketing dan juga marketing biasa. Jadi, karena digital marketing itu semuanya serba online, jadi pastinya kita menjangkau audiens secara online, terus juga meningkatkan visibilitas merek ya, ada juga fleksibilitas dan skalabilitasnya, itu diunggulkan di digital marketing. Kemudian trennya juga cepet banget di digital marketing, jadi di sosial media ada misalnya trennya hari ini, besok itu udah biasa aja gitu. Jadi hype-nya di hari ini nih, jadi kita harus ambil timing untuk ngeposting atau nge-up konten sosial media ataupun ads di hari ini juga, gitu. Kemudian, penargetannya tepat sasaran karena biasa digital marketing itu akan sangat detail audiensnya gitu. Kita ngenargetin audiensnya tuh detail mulai dari umur, lokasi, interest-nya dia apa, dia yang dia suka dan yang dia nggak suka, yang mau kita kecualikan itu apa, itu semua bisa kita atur di digital marketing. Kalau marketing biasa, biasanya cenderung lebih ke offline. Jadi kayak konvensional ya, maksudnya kita datengin customer kita satu persatu, gitu. Jadi approach satu persatu secara, offline, biasanya seperti itu. Kemudian, satu arah juga biasanya, sulit untuk mengukur dengan akurat. Kalau digital marketing kan misalnya nih teman-teman buka atau main Instagram, punya Instagram bisnis. Nah, di situ bisa dilihat di dashboard-nya. Kita pengunjungnya berapa, profil visitnya berapa, reach-nya berapa, engagement yang kita dapat dalam satu minggu atau satu bulan itu berapa. Kalau kita mau bandingin sama bulan lalu, engagement kita naik atau turun nih, itu semua bisa kita bandingin di digital marketing gitu. Jadi, pengukurannya tepat ya, lebih akurat. Kemudian, tidak fleksibel dan tidak, scalable gitu ya ibaratnya. Sorry ini kayaknya agak typo sedikit, gitu, dan lain-lain. Oke, kita next. Kita bahas mengenai benefit. Kalau secara benefit, digital marketing itu ada banyak sebenarnya, tapi ini mungkin yang tertulis di sini ada 6. Yang pertama ada menjangkau pasar secara online, tuh. Jadi ibaratnya ketika kita pakai digital marketing itu kita udah nggak terbatas, wilayah lagi, nggak terbatas waktu, karena orang kan akses sosial media itu 24 jam per 7, tuh. Jadi nggak ada batasan lah ibaratnya. Kemudian mudah menemukan konsumen sesuai dengan target yang direncanakan, seperti yang aku bilang sebelumnya. Kalau di digital marketing itu kita penargetan audiensnya itu bisa sangat detail, gitu. Jadi kita bisa rencanakan dulu atau dibuatin draft-nya, ibaratnya kita buatin draft audience, kemudian setelah kita buatin rancangan atau draft-nya itu baru kita aplikasikan ke, campaign yang mau kita buat, gitu. Kemudian menempatkan posisi strategis dalam persaingan bisnis karena ibaratnya sekarang bisnis-bisnis itu kebanyakan sudah go digital. Tuh, jadi minimal banget mereka tuh udah harus punya Instagram tuh untuk branding, produk atau layanan yang mereka jual. Kemudian meningkatkan profit bisnis yang dijalankan ini sebenarnya
Tergantung ya, balik lagi, dia bisa meningkatkan profit ketika memang strategi marketing yang dipakai itu, cocok atau fit dengan target audiens yang ditargetin, gitu. Jadi ini tergantung sebenarnya, tapi secara budget marketingnya, ini mungkin bisa lebih murah gitu, karena ibaratnya kita melakukan semuanya secara online, tidak ada yang di-print, tidak ada yang dicetak, dan lain-lain, gitu. Jadi semuanya memang secara online, kita buat desainnya misalnya di Canva, kemudian ya udah dari Canva tinggal di-download, dan kita upload langsung ke Instagram, atau upload langsung ke Meta Ads gitu. Jadi tidak ada yang dicetak atau yang di-print ibaratnya. Mungkin budgetnya akan lebih rendah dibanding yang konvensional. Kemudian mudah dalam melakukan evaluasi. Tuh, seperti yang aku bilang juga, ketika kita melakukan digital marketing, itu kita udah punya datanya. Tuh. Misalnya kita jalanin cuman sehari, kita jalanin 1 minggu, jalanin 1 bulan, atau bahkan 1 tahun, itu kita bisa dapat datanya. Mungkin contohnya kayak gini guys, aku tunjukkan ya. Nah ini dashboard Facebook Ads. Sini teman-teman udah lihat ada dashboard Facebook Ads. Ini semuanya terekam data-datanya. Gitu. Jadi mulai dari jumlah impresi yang kita dapat, reach yang kita dapat, sampai dana yang kita keluarkan. Ini cuman 1 hari aja, yesterday. Kalau kita mau lihat last week, bisa. Kita mau lihat this month, itu juga bisa sampai 26 Februari hitungnya. Kita mau lihat last month juga bisa. Kita mau atur sendiri misalnya cuman mau 21 sampai 23 November. Itu juga bisa gitu. Jadi semua datanya terekam di dalam sini. Jadi teman-teman kalau butuh data atau lupa gitu ya, oh di bulan November sampai Desember kita tuh ngeluarin budget berapa ya? Nah, itu bisa langsung dibuka di dashboardnya karena semuanya terekam. Seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian membuat bisnis terlihat lebih profesional dan kekinian. Ini alasannya sebenarnya sama seperti hampir mirip seperti di poin ketiga gitu. Karena kan memang bisnis sekarang sudah sebagian besar go digital, minimal mereka tuh punya Instagram account untuk mengenalkan produk yang mereka jual atau layanan yang mereka tawarkan gitu. Jadi memang kesannya bisa bisa terlihat lebih profesional dan juga kekinian. Oke, next. Digital marketing, walaupun tadi kan kayak bagus banget ya, tapi pastinya punya resikonya sendiri juga gitu. Jadi nggak semuanya tuh nggak yang positif terus, tapi pasti ada juga yang negatif atau resikonya. Nah, di sini kalau secara peluang ya, dia bisa memberikan hasil dalam waktu singkat. Ya, ini kalau teman-teman pakai ads, pakai paid ads atau paid marketing, itu akan memberikan bisa memberikan hasil dalam waktu singkat. Misalnya hari ini teman-teman pasang satu campaign dengan objektif campaign-nya atau tujuannya itu untuk awareness. Besok teman-teman pasti udah dapat hasilnya, misalnya oh udah ada 1.000 orang yang melihat ads teman-teman gitu, secepat itu gitu. Atau mau dicek dalam 2 jam lagi atau 3 jam lagi itu udah ada hasilnya, udah ada matriksnya tadi yang kayak di dashboard. Kemudian biaya promosi lebih terjangkau seperti yang tadi aku bilang. Di Meta Ads kita itu minimal kalau mau jalanin satu campaign per hari itu kita butuh budget 20.000. Itu minimal budgetnya gitu di Meta. Tuh, jadi kalau misalnya mau jalanin 5 hari gitu ya, mungkin sekitar 100-an ribu itu udah bisa jalanin sekitar 5 sampai 6 hari. Jadi memang lebih terjangkau lah ibaratnya biayanya. Kemudian untuk jangkauan promosinya juga luas karena teman-teman kan bisa nargetin sampai ke luar negeri, audiens di luar negeri itu juga bisa gitu. Kemudian promosinya lebih terukur karena kita tahu seberapa banyak budget kita yang keluar setiap jamnya itu kita bisa tahu, kita juga bisa atur. Kemudian data-data yang kita dapetin itu juga bisa kita bandingkan apakah memang
budget yang kita keluarkan itu sebanding lurus sama hasil yang kita dapatkan, itu bisa kita cek juga. Kemudian menjangkau ke audiens potensial gitu, karena tadi kan kita bisa targetin secara detail ya. Jadi teman-teman, oh aku maunya targetin anak-anak kuliahan umur 21 sampai 25 tahun aja, khususnya laki-laki. Nah, aku tuh maunya mereka berdomisili di Jakarta aja atau Jabodetabek aja. Nah, itu bisa. Itu bisa ditargetin dengan digital marketing. Kemudian resikonya mudah ditiru karena ibaratnya kan misalnya nih kita posting suatu terobosan baru ya, produk baru, atau misalnya promo baru, kita ada ide promo baru banget yang nggak pernah dipakai sama orang. Udahlah kita posting di sosmed atau di ads kita, percayalah itu 1 minggu kemudian itu mungkin akan ada promo yang sama. Itu promo yang sama dengan mungkin diskon yang mereka kasih tuh lebih gede atau ada penawaran-penawaran unik yang mereka kembangkan lainnya. Tuh. Jadi ya ketika kamu menampilkan kontenmu, menampilkan idemu di sosial media, kamu udah harus siap untuk itu akan ditiru oleh kompetitor. Gitu. Kemudian pesaing semakin banyak karena tadi kan semakin banyak orang-orang yang akhirnya aware sama digital marketing dan akhirnya menggunakan. Tuh, jadi otomatis pesaing kita semakin banyak nih dari tahun ke tahun. Kreativitasnya juga dipertaruhkan karena eh, tren itu cepat banget. Tuh, jadi kalau nggak pintar-pintar nyari apa namanya nyari ide itu biasanya ya pasti akan mati. Tuh. Jadi kreativitasnya memang sangat dibutuhkan banget di dunia digital marketing. Kemudian reputasi perusahaan terlihat dari ulasan pelanggan. Gitu. Jadi kalau di sosial media ada eh, komenan-komenan dari customer atau dari audiens yang negatif, nah itu akan langsung berimpact banget ke apa brand image suatu perusahaan atau suatu brand. Jadi kita tuh berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari ulasan negatif dari pelanggan. Tapi kan biasanya ya nggak mungkin juga ya karena produk kan nggak ada yang sempurna gitu. Walaupun sebelum launching kita pasti cek, setelah launching itu pasti banyak banget faktor-faktor atau variabel lain yang muncul dan akhirnya itu jadi apa ya pelanggan jadi punya ulasan negatif untuk kita. Ya itu ibaratnya nggak bisa kita hilangin 100% tapi setidaknya mungkin bisa dikurangi lah gitu. Kemudian tidak selalu cocok dengan pasar. Jadi ini dalam halnya kalau misalnya kita ada produk baru gitu ya. Wah, ini pasti bagus banget nih produknya. Misalnya aku punya mau luncurin atau mau launching parfum parfum varian baru gitu kan. Wah, ini wanginya enak banget, pasti suka deh audiensnya. Tapi ternyata setelah di launching produknya nggak sebagus itu gitu. Itu memang antara apa namanya wanginya tidak cocok sama target audiensnya atau memang eh, udah apa ya trennya udah berubah aja. Memang sekarang itu orang-orang tidak pakai lagi parfum dengan tipe wangi yang seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Jadi memang nggak akan selalu cocok sama pasar atau memang pasarnya itu memang nggak terlalu butuh atau ada atau enggaknya produk itu jenis wangi parfum itu tuh kayak pasarnya ya udahlah bodo amat gitu. Nggak yang seberimpact itu sama pasarnya. Itu juga bisa. Jadi memang akan ada kemungkinan gagal tuh pasti ada. Oke. Kemudian di dalam digital marketing, guys, itu ada yang namanya inbound dan juga outbound. Gitu. Jadi kalau inbound marketing itu biasanya eh, mengacu pada keaktifan calon klien dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Nah, kalau misalnya outbound marketing, ini biasanya jenis promosi yang dimana mereka mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon klien. Di next itu akan ada penjelasan lebih detailnya. Sebentar, sorry. Oke, jadi kalau pemasaran inbound itu kan kayak tadi aku bilang pelanggan yang nyari kita.
Itu. Jadi untuk kita bisa capai ke pelanggan nyari kita, itu biasanya memang ap- nggak bisa dalam waktu singkat ya. Ibaratnya kita brand baru 1 bulan terus kita udah berharap ya ayo pelanggan itu harus nyari kita, nggak bisa gitu juga gitu. Jadi itu ada prosesnya. Kita harus bangun awareness-nya juga ke audiens, ke pelanggan. Kita harus kasih tahu kita ada loh ini, kita ada brand brand A nih, tuh brand parfum A nih, kita ada di sini nih dengan apa apa yang keunikan kamu dibanding kompetitor yang lain. Kamu bisa menawarkan apa nih sehingga pasar itu melirik kamu gitu. Jadi biasanya eh, sekarang ya, kalau sekarang itu pasarnya atau viralnya, trennya marketing atau strategi marketing, promosi, mereka tuh pakai meme. Jadi nggak harus selalu meme juga sebenarnya, tapi lebih ke sesuatu yang entertain gitu. Jadi orang itu akan dulu waktu 2 tahun lalu mungkin ya, kita tuh biasanya marketingnya udah yang kayak langsung udah kita to the point aja straight kita ngomong kita jualan A B C D E. Nah, tapi kalau sekarang orang itu akan tertarik untuk lihat gimana kamu eh, membuat storytellingnya gitu. Nah, di tengah-tengah storytelling itu kamu selipin jualanmu gitu. Kalau sekarang seperti itu trennya. Jadi yang lucu-lucu, yang apa namanya, yang ngikutin tren dan lain-lain itu tuh yang paling paling oke saat ini di pasar saat ini ya. Nggak tahu mungkin ketika aku ngomong ini di bulan Februari bisa jadi bulan Maret atau bulan April ya udah nggak bagus gitu. Jadi itu tergantung. Kayak tadi aku bilang trennya cepat. Nah, saat ini yang lucu-lucuan, komedi, entertain yang itu tuh paling bagus saat ini. Tuh. Kemudian kalau outbound itu kan tadi yang mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon klien. Ini tuh sebenarnya kayak ads gitu ya. Kalau ads kayak Meta Ads, teman-teman kan biasa kalau scroll Instagram itu akan ada postingan yang menyerupai feed orang, tapi ada tulisan bersponsor gitu, ada tulisan bersponsornya. Nah, itu tuh ibaratnya kan teman-teman nggak ada ngasih izin kan. Aku nggak mau terima. Aku kayaknya nggak pernah ngasih izin mau terima apa promosi-promosi kayak gini, tapi dia muncul gitu di berandanya teman-teman atau di TikTok biasa di FYP-nya teman-teman lagi scroll terus ada nyelip iklan. Nah, itu adalah outbound marketing gitu. Karena dia nyempil tuh di tengah-tengah teman-teman lagi scroll, lagi lihat-lihat konten-konten di tengah-tengah ada nyempil iklan masuk yang menyerupai ya feed gitu. Jadi itu adalah outbound atau enggak biasanya email marketing. Kalau teman-teman sering buka email di bagian promotion, itu biasanya ada apa namanya? Ada diskon-diskon atau biasa ada email-email promo. Ada diskon 50%, diskon 20%, ada penawaran khusus hari ini, hot deals dan lain sebagainya. Itu adalah outbound marketing. Jadi kita eh, apa namanya? Mereka ngirimin promosi atau mempromosikan produk atau jasa mereka tanpa persetujuan awal dari calon kliennya gitu. Ini biasanya strategi marketing yang dilakukan sama brand-brand atau usaha-usaha bisnis-bisnis yang baru aja mulai gitu. Karena ibaratnya kalau kita mau pakai inbound, eh, kita udah harus tahu dulu nih setidaknya, misalnya kita store-nya di Yogyakarta, setidaknya orang-orang Jogja, masyarakat Jogja dan sekitarnya itu sudah harus tahu kita ketika kita mau pakai inbound gitu. Tapi kalau misalnya kita baru baru mulai banget, baru merintis 1 bulan, ibaratnya ya mayoritas orang nggak akan tahu kamu ada. Nah, kita harus pakai outbound, kita harus yang reach di luar audiensnya untuk tahu itu. Untuk audiens itu aware, oh ada studio foto, ada apa studio foto bayi nih di Jogja yang bagus banget dan harganya terjangkau. Oh iya, kamu lihatnya dari mana?
Ini aku lihatnya dari iklan Instagram tadi, lewat di feedku. Lagi ada promo cuma 200.000. Gitu. Unlimited time. Bisa foto sepuasnya. Itu kan kita harus approach duluan supaya mereka aware. Kalau kita itu ada. Itu outbound. Gitu. Kemudian ini perbedaan lebih detailnya sih tentang inbound marketer dan outbound marketer gitu. Dan biasanya outbound itu kecenderungannya dia ngomongnya old marketing sih, karena kan ibaratnya kita yang approach kliennya di luar, tapi sebenarnya nggak selalu old marketing juga, karena di digital marketing kita juga tetap ada pakai strategi old marketing itu tadi yang bilang old marketing, outbound marketing itu kita masih pakai di digital marketing gitu. Oke, eh, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silahkan. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan seputar digital marketing dari yang udah aku jelasin tadi. Ah, oke, oke, baik Kak Yogi. Oke. Mungkin sambil menunggu pertanyaannya, aku liatin dikit ya guys. Tadi kan aku udah liatin tentang dashboard Facebook Ads. Nah, ini aku akan liatin juga tentang Google Ads kalau teman-teman penasaran tentang Google Ads itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngetik keyword di Google, kemudian ada muncul iklan yang seperti ini. Contoh, coba aku kasih lihat contoh Google Ads gitu ya. Nah, misalnya kayak gini, eh, ada teman-teman ketik jurusan hotel manajemen. Nah, ada tulisan ad-nya. Yang kecil ada tulisan ad atau biasa sponsor. Itu tuh adalah contoh dari Google Ads. Gitu. Terus tadi kalau misalnya contoh dari Facebook, dari Meta Ads, udah dapat gambaran. Nah, misalnya ini dari Grab gitu. Ini tapi kayaknya bukan di platform Instagram, tapi ini di Facebook. Kalau di Facebook ini ada tulisan sponsornya gini, atau bersponsor, kayak gini. Ini kan terlihatnya kayak feed biasa gitu ya. Kalau nggak diperhatiin ada bersponsornya gini. Tapi sebenarnya ini adalah ads yang ketika teman-teman klik itu nanti diarahin ke eh, CTA-nya, call to action-nya. Jadi bisa jadi ke websitenya mereka atau bisa jadi ke WhatsApp, bisa jadi ke Instagram. Jadi sesuai yang diatur gitu. Jadi itu adalah contoh Meta dan juga Google Ads. Oke, ini ada Kak, kalau untuk outbound atau inbound itu kita yang setup sebelum ads ya Kak. Eh kalau outbound atau inbound itu kan sebenarnya strateginya. Jadi kalau untuk platformnya, misalnya untuk outbound itu platformnya teman-teman bisa pakai Meta Ads, bisa pakai TikTok Ads, dan juga Shopee Ads biasanya. Yang sejauh aku tahu dan yang pernah aku gunakan ya. Nah, kemudian kalau inbound itu biasanya kita pakai Google Ads gitu. Jadi kan kalau outbound kita yang nargetin mau audiensnya siapa nih? Gitu. Audiensnya siapa? Kemudian nanti iklannya akan terdeliver ke audiens yang kita targetin tersebut. Tapi kalau inbound kayak kalau Google Ads, ketika kita pakai Google Ads itu kita nggak deliver iklan kita ke audiens, tapi audiens yang nyari iklan kita berdasarkan keyword yang kita set up gitu. Jadi ada keyword.
Kita masukin keyword nih yang kita rasa, oh, audiens ini akan nyari nyari kita melalui keyword ini gitu. Kayak misalnya Edward, aku Edward, ya udah ada kelas apa aja di Edward yang kira-kira audiens tuh akan typing di search engine Google gitu. Jadi perbedaannya di situ. Oke, oke, baik, udah paham. Oke, mantap. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan terkait fundamental digital marketing? Oke, boleh ditanyakan aja ya guys, kalau memang ada yang penasaran atau masih ada yang bingung, dimanfaatin aja. Nih, kebetulan kan free ya, jadi teman-teman bisa menanyakan aja. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, kalau teman-teman nanti tertarik untuk ikutan kelasnya, karena kan di Edward kita ada kelas digital marketingnya ya. Jadi tentang fundamental tadi yang aku bahas itu mungkin sebagian kecil awalannya lah, introduction dari materi kita. Nah, nextnya akan ada banyak banget materi kayak tadi meta ads. Jadi cost per result itu apa sih, Kak? Kemudian CTR itu apa sih, Kak? Post engagement frekuensi itu apa? Cara untuk buat campaign-nya itu gimana caranya, baik di Meta, di Google, itu gimana sih caranya sampai kita bisa dapat datanya ada 5.634 kliks dan lain sebagainya. Strategi optimasi supaya kita nggak boncos di ads itu kayak gimana. Kemudian sosial media kita tuh gimana sih? Mungkin ada yang bingung ya pasti. Kalau misalnya kita punya sosial media untuk suatu brand, kita konten planningnya tuh caranya kayak gimana sih? Nah, itu semuanya nanti akan diajarin di kelas digital marketing di Edward. Jadi kalau teman-teman memang pengen belajar lebih lanjut, pengen didampingi sama expert mentor, nanti bisa langsung hubungi admin Edward untuk daftar kelasnya. Gitu. Oke, oke. Ya, itu ada link presensi, teman-teman bisa presensi ya sebelum keluar dari room. Jangan lupa untuk presensi karena nanti akan ada sertifikatnya. Oke. Nanyanya boleh pakai on voice nggak, Kak? Aku sih di infonya teman-teman nggak bisa on voice ya. Di pengaturannya nggak bisa di on voice gitu. Jadi sayangnya kayaknya memang nggak bisa di on voice. Kalau mau nanya bisa langsung diketik aja, guys. Kak, linknya tidak bisa. Linknya tidak bisa ya? Oke. Nanti coba aku tanyakan ke admin eventnya dulu ya. Linknya nggak bisa. Aku coba juga deh. Oke. Yang muncul di Kak Muhammad Arbani juga gini ya modelannya. Oke, oke, oke. Aku infoin dulu ke timnya ya.
Oke, sambil sambil ku infoin kalau ada pertanyaan seperti biasa bisa langsung ditanyakan ya, guys. Oke. Ada lagi, teman-teman? Oke, iya ini ada eh, Kananda. Halo Kananda. Oke. Berdasarkan pengalaman Kak untuk mengiklankan produk kibab di IG kemarin yang prabayar sudah memasukkan beberapa keyword dan itu memang yang nonton bisa sampai puluhan ribu. Akan tetapi pada kenyataannya produk offline masih belum mengalami peningkatan. Itu problemnya di mana ya Kak? Sudah beberapa kali mengiklankan prabayar di IG dan penontonnya naik turun. Oh, ini pakainya IG Ads ya? Maksudnya iklannya yang di platform Instagram atau yang di Facebook Ads kayak gini? Sorry. Atau yang di Meta seperti ini modelannya? IG Ads ya? Oke. Kak Yogi, ini hanya berdasarkan pengalaman aja kebetulan ya. Aku beberapa kali juga menggunakan IG Ads, tapi memang eh, tidak sebagus itu performance-nya gitu. Jadi mungkin dari aku sarannya adalah Kak Yogi itu bisa mencoba di Meta yang kayak gini, Meta Ads gitu. Jadi karena di satu sisi audiens Meta Ads itu lebih gede dibanding hanya di aplikasi Instagramnya aja. Jadi ketika masuk ke Meta itu dia bisa lebih luas menayangkan iklannya. Gitu. Jadi biasanya performnya akan lebih bagus. Yang kedua, eh, ini hanya asumsiku aja karena aku memang belum melihat konten atau materi iklannya. Tapi mungkin di materi iklannya itu tidak terlalu menarik untuk target audiensnya. Jadi ibaratnya secara secara apa namanya awareness-nya itu oke gitu. Tapi untuk untuk menarik orang ketika dia udah ngeliat ads-nya sampai dia melakukan action atau pembelian itu mungkin masih kurang gitu. Kemudian eh, beberapa keyword dan itu memang yang nonton bisa sampai puluhan ribu. Oke. Eh, Kemudian yang ketiga adalah bisa jadi mungkin keyword yang dimasukkan itu belum terlalu sesuai atau bisa jadi tidak sesuai sama sekali dengan penawaran yang diberikan gitu. Jadi Kak Yogik itu kemarin melakukan optimasi nggak? Optimasi ini dalam artian misal ketika udah dijalanin atau dipublish satu satu campaign, eh, terus hasilnya underperform. Apakah Kak Yogik melakukan misalnya diganti kreatif iklannya atau coba di audiens lain? Itu dilakuin nggak, Kak? Itu kira-kira dalam rentan waktu berapa lama sama berapa kali optimasi yang dilakukan. Terus juga mungkin budgetnya. Budgetnya itu di angka berapa Kak, kalau boleh tahu? Kisaran aja range-nya. 1 sampai 2 minggu sekali.
Oke, 1 sampai 2 minggu, 1 atau 2 minggu sekali. Oh, sekali ini maksudnya ditayanginnya cuma 1 hari gitu ya? Apa atau gimana? Atau memang 1 minggu itu full full jalan iklannya? Awalnya 50K, kemudian sempat 300K. 300K itu untuk full 1 minggu ya? 1 sampai 2 minggu itu 300.000. Oke, ini kayoginya masih masih ngetik ya kayaknya. Oke, ya paling dari aku awalannya kalau dari pendeskripsian ini mungkin salahnya mungkin di bagian situ tuh. Jadi eh, entah ads kreatifnya atau penawaran mungkin bukan ads kreatif ya. Kalau secara desain mungkin itu nggak yang seberpengaruh itu, tapi mungkin secara materinya itu materi ads-nya itu mungkin nggak yang mungkin kurang urgensi atau mungkin penawaran yang diberikan itu belum terlalu cocok atau belum terlalu menarik dibanding sama kompetitor yang lain. Itu juga bisa menjadi faktor sih gitu. Kemudian kalau di IG itu kayak tadi aku bilang audiensnya itu biasanya memang lebih kecil karena kan dia memang hanya di Instagram, platform Instagram aja. Jadi mungkin aku menyarankan untuk Kayogi bisa coba di Meta Ads-nya langsung aja gitu. Jadi penyebaran iklannya juga lebih 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 tersebar luas ibaratnya gitu. Oke, dan penontonnya, oke. Ini berkaitan sama penontonnya naik turun. Ketika kita nge-ads itu pasti penontonnya naik turun, guys. Gitu. Seperti yang tadi aku bilang, penonton naik turun itu tergantung dari kreatif ads yang teman-teman buat. Apakah sudah cukup menarik untuk membuat orang stay dan nonton sampai akhir, atau memang eh, ya ibaratnya ketika kita buat konten itu kan ada hooknya. Ketika kita buat konten itu ada hooknya. Apakah memang hook yang teman-teman buat itu bisa buat penonton stay sampai akhir untuk melihat konten tersebut atau enggak? Itu jadi adanya penonton naik turun itu udah pasti ada di ads. Jadi ibaratnya nggak mungkin kayak setiap kita nge-ads itu naik terus itu nggak mungkin. Jadi pasti ada masa naik turunnya itu pasti ada gitu. Kalau untuk masalah penontonnya. Oke, oke, sama-sama Kak Yogi. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin dari aku sekian ya teman-teman untuk pemaparan materi mengenai fundamental digital marketing pada malam hari ini. Kita akan ketemu lagi besok. Jadi besok masih ada, Rabu masih ada, Kamis dan Jumat juga masih ada. Tuh. Jadi kita akan ketemu lagi di free mentoring besok malam di Selasa jam 8 juga. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya teman-teman semua. Eh,
di malam hari ini. Thank you, selamat malam. Thank you, thank you.